Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tahyilan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya di pagi hari ini sebagaimana doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada pagi hari ini, terutama salat subuh yang baru saja kita kerjakan. Allahumma amin. Baik. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang syarah masail jahiliyah, yaitu tentang perkara-perkara jahiliyah yang wajib kita ketahui sehingga kita bisa menghindari dan mengetahui apa saja itu perkara-perkara jahiliyah yang hendaknya kita hindari di kehidupan kita. Baik itu terkadang merupakan keyakinan, ya, dan ini yang paling berat, ya, artinya paling merebak di tengah-tengah masyarakat. Perkara jahiliyah itu dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan. Tapi ada juga di sana perkataan-perkataan, ya, ataupun perbuatan-perbuatan. Oleh karena itu hendaknya kita setiap muslim mengetahui perkara-perkara tersebut, karena dengan tujuan menyelisihi perkara jahiliyah itulah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Baik, kita masuk al-mas'alatu ats-tsaminatu was-sittun, perkara jahiliyah yang ke-68. Madhuhum anfusahum bima laysa fihim, yaitu di antara perkara jahiliyah di mana orang-orang jahiliyah itu memuji diri mereka sendiri bima laysa fihim, dengan sesuatu yang tidak ada sebenarnya pada mereka, ya. Jadi mereka memuji diri sendiri dengan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Da'wahumul amala bima indahum minal haqqi taqawlihim nu'minu bima unzila alaina, ya, ma'a tarkihim iyahu, yaitu pengakuan mereka terhadap satu amal, bahwasanya mereka telah mengamalkan dengan apa yang ada pada mereka dari kebenaran, ya. Ini berkaitan dengan ahlul kitab, terutama orang Yahudi, yang mereka mengaku telah mengamalkan Taurat, yang mana Taurat itu adalah satu kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang Taurat itu adalah kitab yang pernah
Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka orang Yahudi. Lah orang Yahudi ini mengaku bahwasanya mereka telah mengamalkan Taurat tersebut. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabadikan ucapan mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 91, nu'minu bima unzila alaina. Ya, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Ma'atarkihim iyahu, padahal apa? Ma'atarkihim iyahu, bahwasanya mereka itu telah meninggalkan ya Taurat tersebut. Tapi itu hanya pengakuan saja dengan mengatakan nu'minu bima unzila alaina. Ini disebabkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka hendaknya kalian beriman dengan apa yang Allah telah turunkan. Ya, semuanya termasuk Al-Qur'an, ya. Kitab yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tapi mereka menjawab nu'minu bima unzila alaina. Ya. Baik, kita lihat penjelasan dari Syaikh Fauzan hafizahullah taala. Min masaili ahli jahiliyah, di antara perkara-perkara jahiliyah, da'wal yahudi al-amala bima indahum minal haqqi, yaitu pengakuan orang Yahudi di mana mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka mengamalkan dengan apa yang ada di sisi mereka dari kebenaran, yaitu Taurat. Ma'atarkihim iyahu, padahal mereka sebenarnya meninggalkan dari ajaran Taurat tersebut, tapi mereka mengaku-ngaku ya telah mengamalkan Taurat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini ayat lengkapnya, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi tersebut, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian dengan apa yang telah Allah turunkan. Qalu nu'minu bima unzila alaina, maka mereka mengatakan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami saja. Artinya kami itu imannya hanya kepada Taurat. Bima unzila alaina qila ma'nahu, kalimat yang diucapkan oleh orang Yahudi, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami saja, maknanya adalah bima unzila ala rusulina min anbiya'i bani Israel. Artinya beriman dengan apa yang diturunkan kepada rasul-rasul kami saja dari kalangan Bani Israel, yaitu kalau nabinya dari Bani Israel, nah itulah yang kami imani. Tapi kalau nabinya bukan dari kalangan Bani Israel, tidak kami imani. Lianna hadhil ayata fil yahudi, ya, karena ayat ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mengatakan qalu nu'minu bima unzila alaina, kami itu hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Ma unzila ala rusuli bani Israel, yaitu apa yang diturunkan kepada rasul-rasul Bani Israel. Ma'anna alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma ja'at bihi rusuluhum, padahal yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyelisihi apa yang datang dengannya para rasul-rasul dari Bani Israel tersebut. Ya, jadi nggak ada pertentangan karena ajaran para rasul itu satu. Ya, wadinuhum wahid, kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengabarkan bahwasanya seluruh para nabi itu bersaudara, satu bapak, artinya satu usul di dalam agama. Akan tapi wa ummahatuhum syatta, ya, tapi ibu mereka itu berbeda-beda. Wadinuhum wahid, dan agama mereka itu satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi anehnya orang-orang Yahudi ketika disuruh beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika mereka mendapati diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina. Kami itu hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Artinya hanya beriman kepada nabi-nabi Bani Israel atau rasul-rasul dari Bani Israel saja. Padahal setiap nabi yang diutus, ya, khususnya nabi terakhir itu masih, ya, melanjutkan estafet dakwah kerasulan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap nabi dan rasul itu pasti mendakwahkan tauhid, dan itu inti dari ajaran para rasul, ya. Jadi enggak ada pertentangan sama sekali, ya. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka orang-orang Yahudi tersebut mengkufuri atau mengingkari dengan apa yang akan datang setelahnya, di belakangnya, yakni ghairahu, selain dari kalangan Bani Israel, mimma unzila ala Isa wa Muhammadin, yaitu dari apa yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Muhammad, ya. Makanya ketika Nabi Isa turun, orang-orang Yahudi itu yang berusaha membunuh Nabi Isa, tapi hilah mereka, yaitu makar mereka, siasat jahat mereka itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang mereka tangkap, yang mereka salib itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Mereka pun juga tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi setelah Nabi Isa, ya, dan merupakan nabi terakhir. Dan tidak ada jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, artinya tidak ada selang nabi. Makanya dalam hadis disebutkan wa ana aulan nasi bi Isa bin Maryam. Rasulullah mengatakan bahwasanya aku ini orang yang paling utama dibandingkan, artinya orang yang paling utama terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya. Dikarenakan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu tidak ada jeda nabi. Artinya ketika Nabi Isa diutus, kemudian Nabi Isa diangkat, maka di sela-sela antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, ya, sekitar ada yang mengatakan berapa ratus tahun, ya, 300 atau 400 tahun, itu tidak ada nabi yang diutus, ya, di sela-sela itu, ya. Oleh karenanya ikatan kenabian Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ini amat dekat, ya. Makanya disebutkan ana aulan nasi, kata Rasulullah SAW, ana aulan nasi bi Isa ibni Maryam. Tayyib. Ma'anna alladhi bimma unzila ala Isa wa Muhammadin, yaitu orang Yahudi tidak mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal yang dibawa oleh Nabi Isa maupun Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam itu adalah satu kebenaran yang membenarkan terhadap apa yang bersama mereka, artinya bersama orang-orang Yahudi dari kitab Taurat sebelumnya. Falladzi jaa'a bi Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa muwafiqun lima jaa'a bihi anbiya'uhum min al-haqqi wa mubayyinun lima adkhaluhu fi kitabihim min at-tahrifi wa at-takdzibi wa tadlili, hadza min nahiyatin. Dan yang datang dengannya Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, ya, artinya tidak bertentangan, ya, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa dan dibawa oleh Nabi Muhammad, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Bahkan membenarkan, ya, satu sama lain itu membenarkan, ya, melengkapi, menyempurnakan
syariat-syariat yang sebelumnya. Itulah sifat kriteria risalah kenabian, ya. Jadi satu sama lain itu saling menyempurnakan syariat yang ada, ya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ya, dan syariat telah sempurna, Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku telah meridhai Islam sebagai agama, ya. Artinya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sempurnalah risalah, ya, sempurnalah risalah dari seluruh para nabi yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus, ya, dengan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena pada awalnya syariat itu disesuaikan dengan kondisi manusianya masing-masing pada zaman tersebut. Oleh karenanya syariatnya berbeda-beda dari sisi syariat, artinya dari sisi cabang, ya. Adapun usulnya yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Semua diseru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul pertama yaitu Nuh alaihissalam, itu dikarenakan ketika itu terjadilah penyimpangan pertama kali, ya, di dalam masalah tauhid, ya, di dalam masalah tauhid. Artinya manusia sudah mulai menyimpang, yaitu beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kala itu dimulai dengan hulu atau berlebih-lebihan sehingga mereka menyembah kepada selain Allah, yaitu hulunya mereka terhadap orang-orang soleh, ya, terhadap orang-orang soleh, ya, diangkat orang soleh tersebut, dipuji orang soleh tersebut sampai ke derajat ketuhanan, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang pertama yaitu Nuh alaihissalam untuk mengembalikan tauhid, untuk mengembalikan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariat-syariat yang lainnya itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakat masing-masing, jumlah rakaat salatnya, bagaimana tata cara salatnya, bagaimana puasanya, berbeda-beda sesuai dengan kondisi manusia di zaman tersebut. Taib. Maka yang datang dengannya Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam huwa muwafiqun lima ja'a bi anbiya'uhum minal haq. Maka itu sesuai dengan apa yang datang, yang dibawa oleh para nabi-nabi mereka, yaitu nabi-nabi Bani Israel, yang merupakan itu juga kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mubayyinun, dan juga sekaligus, ya, menjelaskan lima adkhaluhu fi kitabihim min at-tahrif wa takdzib wa tadlil, dan juga apa yang dibawa oleh Nabi Isa dan Nabi Muhammad, ya, khususnya itu menjelaskan terhadap apa yang telah orang-orang Yahudi lakukan, yaitu ketika mereka memasukkan ajaran di kitab mereka yaitu Taurat, yaitu ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran kedustaan dan kesesatan, ya, karena Taurat sudah ditambah. Makanya diutusnya Nabi Isa itu untuk menyempurnakan Taurat. Kemudian diutus lagi Nabi Muhammad SAW yang terakhir itu untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, ya, khususnya kitab yang dekat dengan
Nabi Muhammad SAW, baik Taurat maupun Injil, dan sekaligus menerangkan bahwasanya kitab Taurat dan Injil itu sebenarnya sudah dirubah. Kitab Taurat dirubah-rubah oleh orang-orang Yahudi. Injil pun seperti itu. Jadi Injil itu juga tidak lepas dari kalau bahasa Jawa kegeratilannya orang-orang Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi enggak cuman hanya sekedar merubah Taurat saja, tapi Injil pun berusaha dirubah. Bahkan Al-Qur'an pun berusaha dirubah. Makanya pernah ada kisah, saya pernah dengarkan kisah ini dari seorang ustadz yang membawakan kisah ini, dan saya pernah juga membacanya, tapi tentang detailnya itu saya lupa. Tapi intinya pernah ada di zaman dahulu orang Yahudi itu seorang Yahudi itu pernah membuat Taurat, ya. Jadi Taurat kemudian dia pelajari, kemudian dia rubah, tulis ulang tapi dengan rubahan, ditambah, dikurangi, ya. Kemudian dijual di pasar, ternyata laku keras, ya. Ternyata laku keras, ya. Orang-orang yang mengatakan beragama Yahudi, mengikuti Nabi Isa, nggak tahu kalau itu sudah dirubah, ya. Karena memang tidak ada jaminan dari Allah SWT terhadap penjagaan dari Taurat ini. Ya, memang benar Taurat itu diturunkan oleh Allah SWT, tapi Allah tidak menjamin, ya, bahwasanya Taurat ini akan terus otentik, terus kebenarannya itu terjaga sampai hari kiamat, itu enggak, ya. Kemudian setelah itu dia buat lagi Injil. Setelah Taurat sukses, ya, bestseller, ya. Kemudian dia buat lagi yang kedua, seri yang kedua, ya, judul kedua yaitu Injil. Dibuat, ditambahi, dikurangi lagi, ya. Maka dijual di pasar, ya, kepada orang-orang Nasrani, dan sukses juga, ya. Jadi bestseller juga, ya. Kemudian dia berpikir lagi yang ketiga, ya, maka dia ambil Al-Quran, dia baca Al-Quran tersebut, kemudian dia salin, ya, dia salin, kemudian dia catat Al-Quran tersebut, jadikan mushaf, tapi dengan tambahan dan pengurangan juga. Kemudian dia launching ke pasar, ya, ditawarkan kepada kaum muslimin bahwasanya ini Al-Quran mushaf, ya. Maka ketika kaum muslimin melihatnya, ya, dari orang-orang yang di pasar tersebut, dia melihat, dia buka mushafnya, ya, kemudian dia baca. Maka ketika mendapati perubahan sedikit saja, maka seorang muslim itu langsung memprotesnya dan mengatakan ini bukan Al-Quran, ya, mengetahui, ya. Dan orang Yahudi ini baru sadar bahwasanya memang benar tentang jaminan Allah SWT. Bahkan orang awam pun di zaman dahulu tidak ada orang awam yang nggak tahu Al-Quran. Tidak ada orang awam yang nggak bisa baca Al-Quran. Ya, orang awam nggak bisa baca Al-Quran kan sekarang saja, ya, generasi akhir zaman, ya, atau lebih kerennya generasi milenial, ya. Ini justru buta huruf terhadap Al-Quran. Nas'alullah salamata wal afiyah, ya, sangat disayangkan. Dahulu orang-orang pasar itu tahu Al-Quran itu kalau dirubah tahu. Dan inilah memang bentuk penjagaan Allah SWT, di mana Allah SWT menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, ya, dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Dan di antara penjagaan Allah SWT terhadap Al-Quran, Allah akan senantiasa takdirkan adanya orang-orang yang menghafal Al-Quran di luar kepala, ya. Artinya nggak usah buka mushaf lagi, ada
bahkan banyak sekarang ini alhamdulillah para penghafal Al-Quran. Jadi kalau disodori Al-Quran salah satu huruf saja, jangankan satu huruf, salah bacaannya saja, ya, harusnya dibaca dhammah u, ya, itu dibaca dengan fathah a, ya, itu sudah ketahuan, ya, sudah ketahuan. Apalagi dirubah satu huruf atau bahkan lebih, ya. Maka inilah bentuk penjagaan Al-Quran, dan sekaligus Al-Quran tersebut juga menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, terutama Taurat dan Injil. Bahwasanya kitab Taurat dan Injil tersebut sudah disimpangkan oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani sendiri. Hada min nahiyatin, ini dari satu sisi, ya. Artinya orang-orang Yahudi itu mengaku bahwasanya mereka telah mengamalkan Taurat yang pada hakikatnya mereka menyelisihi Taurat, ya. Karena di kitab Taurat maupun kitab Injil, bahkan seluruh para nabi itu pasti memberikan kabar gembira tentang akan adanya nabi terakhir, ya. Makanya orang Yahudi itu orang yang paling faham, orang yang paling berilmu terhadap silsilah kenabian, ya. Nanti siapa nabi setelah ini, ya, nanti di mana turunnya, itu tahu orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu dikatakan orang yang berilmu, tapi mereka maghdub, ya, alaihim, mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Tahu kalau Nabi Muhammad SAW ini nabi terakhir, datangnya di Jazirah Arab, ya, tapi karena tertutupi dengan hasad, kok orang Arab ya terakhir, kok bukan dari kalangan Bani Israel, padahal kebanyakan nabi kan Bani Israel, ini malah ditutup dengan orang selain Bani Israel. Maka mereka iri, padahal mereka sudah berusaha sampai eksodus ke Madinah, ya, sampai berpindah tempat ke Madinah agar supaya apa? Mereka itu berusaha agar supaya nanti takdirnya ke mereka, ya, agar supaya nanti nabi terakhir itu kalau mereka ke Jazirah Arab, daerah Jazirah Arab, kan mereka tahu kalau nabi terakhir itu akan dari daerah Arab, maka mereka pindah ke sana agar supaya nanti satu saat berapa ratus tahun kemudian itu muncullah nabi dari silsilah generasi keturunan Yahudi yang sudah berkembang biak di sana. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan tersendiri, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya itu kepada siapa yang dikehendaki, ya. Dan Allah memilih Nabi Muhammad SAW itu dari kalangan bangsa Arab. Dan mereka lebih benci lagi, ternyata Nabi Muhammad SAW itu keturunan dari Ismail, ya, Nabi Ismail alaihissalam, yang mana itu adalah anak dari istri kedua Nabi Ibrahim, ya. Kalau orang-orang Bani Israel ini keturunannya dari anak-anak Nabi Ibrahim dari keturunan istri pertama, ya, dari Sarah, ya. Adapun Nabi Ismail alaihissalam itu dari keturunan istri Nabi Ibrahim yang kedua, yaitu Hajar, ya. Maka mereka lebih hasad lagi, ya, dari ibu tirinya istilahnya. Makanya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, padahal mereka sudah mengetahui, bahkan mereka menjadi orang yang paling tahu terhadap silsilah kenabian. Wan nahiyatu atsaniyah, ya. Adapun dari sisi yang kedua terhadap penyimpangan orang-orang Yahudi, ya, yang berkaitan dengan pengakuan mereka, pujian mereka terhadap diri sendiri bahwasanya mereka telah melaksanakan
kitab Taurat yang ada pada mereka, yang padahal intinya hakikatnya mereka telah meninggalkan Taurat tersebut, annahum ghairu sadiqina fi hadhihi al-maqalah, bahwasanya mereka tidaklah benar di dalam ucapan, bidalil irtikabihim hadhihi al-jara'ima al-madhkurata, di mana dengan dalil tidak benarnya ucapan pengakuan mereka tersebut bahwasanya mereka telah melaksanakan apa yang terkandung dalam isi Taurat tersebut, yang mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaina, ini tidak benar. Ya, kenapa? Dalilnya adalah mereka telah melaksanakan, ya, atau telah melakukan kejahatan-kejahatan ini, yaitu kejahatan yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu juga sebagai bantahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Makanya disebutkan setelah ayat tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi yang mengaku beriman kepada Taurat, kalau kalian beriman kepada Taurat, kalian kan mengatakan, ya, ketika diseru untuk beriman dengan apa yang Allah turunkan, tapi kalian mengatakan qalu nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu beriman dengan Taurat. Maka katakanlah falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl, kalau kalian beriman dengan Taurat, dengan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, ya, maka kenapa kalian itu kok membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sebelumnya? Padahal nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Musa, ya, itu banyak sekali nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Tapi kenapa kalian bunuh? Padahal kalian mengatakan iman dengan Taurat. Apakah Taurat itu memerintahkan? Apakah ada kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya itu memerintahkan untuk membunuh para nabi, ya, untuk membunuh para nabi? Dan memang salah satu ciri khas orang Yahudi pekerjaannya, ya, itu mereka adalah para pembunuh atau pembunuh para nabi, ya, itu diantara ciri khas. Makanya sering Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi itu tentang kejahatan mereka. Yang paling menonjol adalah kalau ada nabi diutus, itu kalau mereka nggak setuju mereka bunuh, ya, mau itu dari kalangan Yahudi sendiri, artinya dari kalangan Bani Israel, ataupun di luar itu, ya. Makanya pengakuan mereka bahwasanya mereka mengaku beriman kepada nabi dari kalangan Bani Israel saja itu dusta, ya, karena buktinya mereka telah membunuhi para nabi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasibnya Nabi Yahya, ya, yang dipenggal kepalanya, ya, di hadapan ayahnya sendiri yang seorang nabi juga dari kalangan yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Tidak puas dengan itu, Nabi Zakaria pun dibunuh, dikejar, ya. Yang ketika itu bersembunyi, Allah Subhanahu wa taala sembunyikan di dalam pohon, ya. Akan tapi ketika kelihatan rambutnya, sedikit rambutnya, maka iblis pun, ya, memberitahukan kepada orang-orang yang mencari Nabi Zakaria bahwasanya orang yang kalian cari, yaitu Nabi Zakaria, itu bersembunyi di dalam pohon ini, ya. Maka mereka pun menggergajinya, ya, dan meninggallah Nabi Zakaria. Nggak puas dengan itu, kejar lagi, ya, yang terakhir yaitu Nabi Isa, ya, karena 3 nabi ini hidup satu zaman, ya.
Jadi Nabi Yahya atau Nabi Zakaria, ayahnya Nabi Yahya ini, ketika Nabi Yahya diangkat menjadi nabi, ini ayahnya masih hidup. Demikian juga Nabi Isa. Terakhir Nabi Isa dikejar pula, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan, karena memang Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana yang nanti di akhir zaman Nabi Isa akan kembali diturunkan. Jadi Nabi Isa itu diangkat ruh beserta jasadnya, yang sampai hari ini Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu belum meninggal, ya. Taib. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu mengaku beriman dengan rasul-rasulnya dari kalangan Bani Israel saja, maka dipatahkan atau dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Qul falima taqtuluna anbiya'allahi min qablu in kuntum mu'minin." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi tersebut yang mengaku beriman, kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sebelumnya jika kalian mengaku orang yang beriman? Ya, taruhlah kalian memang beriman dengan Taurat, tapi kenapa kalian membunuh para nabi? Apakah Taurat memerintahkan itu? Ya. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati, dan sungguh telah datang kepada kalian Musa dengan penjelasan yang nyata. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ini kejahatan yang lainnya, ya, kejahatan yang lebih besar lagi. Dan sungguh telah datang kepada kalian Nabi Musa pula dengan penjelasan-penjelasan yang nyata. Kemudian kalian justru mengambil atau menjadikan al-ijla, yaitu anak sapi, patung anak sapi, ya, sebagai sesembahan, ya, mim ba'dihi, setelah kepergian Nabi Musa, ya. Jadi ketika Nabi Musa ini pergi ke bukit Tursina untuk diantaranya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika ditinggal, maka Bani Israel ini justru membuat penyimpangan, ya, membuat penyimpangan, yaitu dengan membuat anak sapi, artinya membuat patung anak sapi, ya, yang bisa bersuara, kemudian disembah, ya. Wa antum zalimun, dan kalian dalam keadaan zalim, artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam lanjutan surah Al-Baqarah, ya, 91 sampai 92. Dua hal ini, dua kejahatan ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bantahan untuk membantah pengakuan orang-orang Yahudi yang katanya beriman dengan Taurat atau beriman dengan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel secara umum, ya. Tapi nyatanya mereka yang pertama melakukan kejahatan pembunuhan terhadap nabi tersebut. Yang kedua, kalau mereka mengaku beriman kepada Nabi Musa, kenapa justru ketika ditinggal Nabi Musa dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mereka menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadza raddun alaihim fallahu radda alaihim biraddain, ya. Inilah bantahan kepada mereka, maka Allah membantah mereka dengan dua bantahan, ya. Yang pertama, ar-raddul awal anna ma jaa'a bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma jaa'a bihi Musa, ya, min tauhidillahi wa ifradihi bil ibadati wa tarki ibadati ma siwahu bal huwa musaddiqun lidzalika. Bantahan yang pertama ini ringkasan dari apa yang disampaikan Syekh Shalih Al-Fauzan di atas tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala membantah terhadap pengakuan orang-orang Yahudi tersebut yang mengatakan qalu nu'minu bima unzila alaina, kami itu hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja, ya. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua bantahan. Yang pertama,
bahwasanya apa yang datang dengannya Nabi Muhammad SAW itu tidak menyelisihi apa yang datang dengannya Nabi Musa alaihissalam, di mana sama-sama menyerukan tauhid, sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, sama-sama menyeru untuk meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa musaddiqun lidzalika, bahkan Nabi Muhammad SAW itu membenarkan syariat Nabi Musa alaihissalam. Ya, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW sendiri menerima nasihat Nabi Musa di atas langit ketika menerima wahyu tentang disyariatkannya sholat 5 waktu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, ya, di langit ke-7. Ketika disyariatkan dalam sebuah riwayat tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW Mi'raj, yaitu ketika beliau diangkat ke langit ke-7, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka di antaranya di situ disyariatkan salat, ya, yang awalnya 50 kali. 50 kali. Kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa, ya, maka Nabi Musa bertanya, apa yang disyariatkan oleh Rabbmu? Ya, maka Nabi Muhammad mengatakan salat 50 kali. Maka Nabi Musa mengatakan, minta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena umatmu enggak sanggup. Saya sudah melaksanakan. Itu berat, ya. Maka Nabi Muhammad kembali lagi. Akhirnya dikurangilah menjadi 45. Ketika turun bertemu dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa pun mengatakan, berapa kali? 45 kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka suruh minta keringanan lagi, terus bolak-balik seperti itu sampai akhirnya jadi 5. Sampai akhirnya jadi 5. Itu pun Nabi Musa alaihissalam masih memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan lagi. Kalau umatmu enggak sanggup, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku sudah malu kepada Rabbku. Sudah 5 ini sudah ringan insyaallah. Ya, maka ada penyeru dari atas, ya, yang mengatakan bahwasanya telah diwajibkan sholat 5 waktu, yang itu sama seperti seorang menjalankan 50 waktu. Ya, subhanallah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat 5 waktu kayak kita menjalankan 50 kali, yang awalnya itu memang disyariatkan 50 kali. Ya. Maka itulah diantara yang menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai pembenar, ya, atau membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, khususnya seperti Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini bantahan yang pertama, bahwasanya tidak bertentangan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Ya, baik ajarannya, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad ataupun Nabi Musa. Bahkan yang dibawa Nabi Muhammad itu membenarkan, ya. Kemudian bantahan yang kedua, wal amru tsani annahum ghairu sadiqina hatta fi madda'u annahum yu'minuna bihi. Bahwasanya orang-orang Yahudi tersebut tidaklah benar di dalam pengakuan mereka bahwasanya mereka mengatakan beriman dengan Nabi Musa. Ya, itu tidak benar. Mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka beriman kepada Taurat. Itu ucapan yang dusta. Kenapa? Haitsu abadul ijla. Ya, ketika mereka justru beribadah atau menyembah kepada patung anak sapi, ya, padahal sudah diwanti-wanti. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam menitipkan Bani Israel kepada kakaknya yang juga nabi, yaitu Nabi Harun alaihissalam, ya. Akan tapi Nabi Harun karena diancam akan dibunuh,
ya, maka akhirnya juga tidak bisa apa-apa. Ya, tidak bisa apa-apa. Makanya ketika Nabi Musa datang, tahu ternyata setelah ditinggal, ya, kok Bani Israel ini menyembah patung anak sapi, ya, maka Nabi Musa pertama kali marahnya kepada kakaknya, yaitu Nabi Harun, ya, alaihissalam, sampai dipegang jenggotnya dan ubun-ubunnya dan kepalanya, ya, jadi pakai dua tangan seperti ini, ya, saking marahnya. Kenapa kok ini sampai menyembah kepada selain Allah SWT, padahal kamu ada, ya. Maka dikisahkan di situ karena memang Nabi Harun tidak sanggup, ya, karena juga diancam akan dibunuh oleh umatnya sendiri dari kalangan Bani Israel. Ini bisa dibaca kisahnya di surah Toha, ya, tentang kisahnya ketika Bani Israel ditinggal oleh Nabi Musa untuk menghadap Allah SWT, menerima wahyu, dan setelah kembali ternyata umatnya tersebut dari kalangan Bani Israel itu menyembah patung anak sapi, ya. Ini yang dosa yang pertama, ya, yang menunjukkan dustanya pengakuan mereka, yang mana mereka mengatakan beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Taurat, ya, dengan bukti bahwasanya mereka menyembah patung anak sapi, ya, menyekutukan Allah SWT, padahal bukan itu ajaran Nabi Musa alaihissalam. Wa qatalu al-anbiya'a, dan mereka juga membunuh para nabi, ya. Ini dosa yang selanjutnya, ya. Wa qauluhum, dan juga ucapan mereka sami'na wa asaina, ya, ketika Allah SWT mengambil janji kepada mereka, yaitu dengan diangkatnya bukit Tur, ya, maka mereka berjanji kepada Allah SWT akan mentauhidkan Allah SWT, akan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Akan tapi mereka hanya mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami nggak akan laksanakan, ya. Ini kurang ajarnya mereka. Sami'na wa asaina, mereka berarti menunjukkan apa? Mereka itu faham janji yang diambil oleh Allah SWT atas mereka untuk mengikuti Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Mereka itu faham, mereka itu punya ilmu, mereka itu orang pandai, orang Yahudi itu pandai, ya. Makanya sampai mendapatkan julukan ahlul kitab, ya, ahlinya kitab, ya, artinya mereka ahli di dalam menelaah kitab-kitab yang pernah Allah SWT turunkan, ya. Akan tapi mereka hanya mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami tidak akan melaksanakan, kami akan maksiati, kami selisihi. Wa adamu wafaihim bil mitsaq alladzi ukhidha alaihim, ya. Jadi ucapan sami'na wa asaina ini itu menunjukkan mereka tidak melaksanakan janji yang telah diambil atas mereka. Wa hadza yatanawalu kull ta'assubin madmumin, maka perkara orang Yahudi ini mencakup setiap ta'assub madmum, yaitu fanatik yang tercela, ya. An yaqulal insanu, seperti ucapan manusia yang mengatakan ana la a'malu illa bima huwa fi madhhabi, aku tidak akan beramal kecuali dengan apa yang itu diamalkan atau diyakini oleh madhabku, ya. Jadi ini ucapan-ucapan semacam ini sama pada hakikatnya seperti ucapan-ucapan atau perbuatan orang-orang Yahudi.
Orang Yahudi kan ketika disuruh beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir, mereka mengatakan kami tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja. Jadi intinya mereka mengaku kami nggak akan beriman kepada Nabi Muhammad, kami imannya hanya kepada kitab, kepada Nabi yang diturunkan kepada Bani Israel. Kalau nabinya Bani Israel, kalau kitabnya diturunkan kepada Nabi Bani Israel, kami beriman. Itu pengakuannya, ya. Maka sama ketika orang yang mengatakan saya nggak mau beriman, saya nggak mau mengamalkan amalan ini, ya, kecuali amalan tersebut diamalkan oleh madhabku. Ya, ini ada kesamaan, sama-sama fanatik, ya. Yaitu fanatik yang tercela, ya. Tapi anehnya menyelisihi, ya, sama dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi mengaku beriman dengan nabi-nabi kalangan Bani Israel, tapi ternyata dibunuhi, ya. Orang-orang Yahudi mengatakan beriman kepada Nabi Musa, padahal Nabi Musa menyuruh untuk menyembah kepada Allah saja, tapi justru malah menyembah anak sapi, ya. Sama ketika orang mengatakan saya madhabnya Syafi'i, begitu giliran Syafi'i mengatakan bahwasanya hukum musik itu haram, tinggalkan, ya, nggak mau mengamalkan dengan madhabnya Syafi'i, padahal madhabnya Syafi'i itu mengharumkan musik, ya. Ketika orang mengatakan kita harus bermadhab, ya, baik kamu madhabnya Maliki atau Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali, harus bermadhab katanya, ya. Tapi giliran 4 madhab ini sepakat musik itu haram, alat musik itu haram, maka ngeles lagi. Nah, ini kan nggak harus diambil pendapatnya 4 madhab ini kan pendapatnya manusia, ya, bisa salah bisa benar. Nah, ini gimana katanya harus bermadhab? Kalau kamu bermadhab salah satu ini harus kamu ambil, berarti mau ambil apa saja hukum musik tetap haram, ya. Hukum alat musik tetap haram karena sudah sepakat semua 4 madhab ini, ya. Maka aneh, ya, orang mengatakan madhabnya dengan madhab tertentu, tapi giliran, ya, pendapat madhab tersebut, ya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, nggak diambil, ya. Maka ini sama dengan perilaku orang-orang Yahudi. Perilakunya sama, bukan kok menyamakan umat Islam dengan Yahudi, istilahnya sama-sama kafirnya, enggak. Tapi ini loh, bibit-bibit jahiliyahnya itu ada, ya. Kefanatikan tercela, ya. Artinya mengaku-ngaku mengikuti satu pendapat, ya, dari imam tertentu, ya. Tapi giliran yang diakui tersebut kok nggak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia selisihi, ya, dia ikuti hawa nafsunya. Ini kan nggak pas. Sama dengan orang Yahudi, ngaku umatnya Nabi Musa, tapi Nabi Musa menyuruh untuk beriman kepada Nabi Muhammad, mereka nggak lakukan. Nabi Musa menyuruh untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka nggak terima, ya. Mereka menyembah kepada anak sapi, ya. Disuruh jangan bunuh nabi, ya, tapi justru mereka bunuh para nabi, ya. Ini kan pengakuan yang tidak benar, ya. Au madhabi imami, atau madhab imamku, artinya aku tidak beramal kecuali dengan apa yang imamku yakini, ya. Li'annahu yajibu 'alal muslim an yattabi'al haqqa fi madhhabihi aw fi ghairi madhhabihi ma'a imamihi aw ma'a ghairihi yaqbalu al-haqqa wa la yata'assabu at-ta'assuba al-madmuma, ya. Padahal yang wajib bagi seorang muslim itu untuk
mengikuti kebenaran, baik kebenaran tersebut ada pada madhabnya, ya, ataupun ada pada selain madhabnya, ya. Makanya ketika ada suatu persoalan, seorang muslim itu harus menimbang kebenaran tersebut, ya, mana yang mendekati kebenaran. Misalnya dari imam-imam berselisih tentang hukum sesuatu, maka dia tidak boleh fanatik, walaupun mungkin dia madhabnya Syafi'i, ya. Tapi ketika kebenaran itu berada dalam madhabnya Maliki atau Hanafi, maka dia harus ambil, ya. Dan itu tidak mengurangi kedudukan dia selaku dia bermadhab Syafi'i misalnya. Itu enggak mengurangi, ya. Dan dia tidak tercela. Justru itulah yang dipesankan oleh para imam-imam madhab, ya. Para imam-imam madhab itu sudah berpesan, kalau suatu saat, ya, pendapatku ini, ya, itu bertentangan dengan nas, dengan Al-Quran dan Sunnah yang telah jelas, dan itu bertentangan dengan pendapatku, maka buang pendapatku, ambil Al-Quran, ambil Sunnah tersebut, ya. Itu wasiat seluruh para imam, ya, para imam salaf soleh, ya, dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, generasi-generasi yang utama di kalangan umat Islam ini, semua pesannya seperti itu, ya. Jangan pernah fanatik terhadap pendapat satu imam, ya. Apalagi kalau itu bertentangan, memang jelas, ya, bertentangan dengan nas, ya. Karena pada hakikatnya kita mengikuti imam tersebut hanya sebagai wasilah agar kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, ya. Tapi ketika Al-Quran dan Sunnah itu telah jelas, telah tegak, ya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengikuti pendapat tertentu dari seseorang, ya. Adapun ketika ada muskil kita, ada masalah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah sulit, maka ini kita butuh bantuan dari orang alim, dari para ulama. Inilah fungsinya, ya. Bukan kok mati-matian ikut pendapat seorang ulama, baik salah ataupun benar. Ini nggak boleh kalau seperti ini, ya. Seperti misalnya karena kita kok seneng, ya, menikahi seorang perempuan tanpa wali, ya, maka cari-cari pendapat imam yang berpendapat seperti itu, maka dapat ternyata Imam Abu Hanifah berpendapat nikah, apalagi dengan janda, itu nikah tanpa wali sah katanya, ya. Dan memang itu pendapat Abu Hanifah, tapi itu kan pendapat yang tidak sesuai dengan nas dari Al-Quran sendiri, dari Sunnah sendiri, ya. Yang Rasulullah SAW telah jelas dan gamblang mengatakan la nikaha illa biwaliyin, ya, tidak sah nikahnya kecuali tanpa wali. Mau perawan mau janda, kalau tanpa wali nggak sah, ya. Akan tapi walaupun ada pendapat seperti itu, kalau kita sudah tahu pendapat itu ternyata, ya, tidak sesuai dengan dalil, maka ya kita tinggalkan. Bukan berarti kita kurang ajar dengan Abu Hanifah rahimahullah, ya, tidak, ya. Itu tidak mengurangi hormat kita kepada beliau rahimahullah taala, ya. Tapi karena ini adalah berkaitan dengan kebenaran, maka dimanapun kebenaran tersebut berada pada siapapun, maka kalau itu memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita ambil, ya. Tapi sebaliknya, siapapun yang berpendapat ketika itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tinggalkan pendapat tersebut, karena pada hakikatnya kita mengikuti kebenaran, bukan mengikuti orang per orangnya, ya. Maka dari itu seorang muslim wajib mengikuti kebenaran, baik kebenaran itu ada pada madhabnya, ada pada imamnya, atau selainnya, ya. Makanya ada ungkapan undur maqala wa la tanzur man qala, ya. Lihatlah
apa yang dia katakan. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau memang itu kebenaran, gak peduli siapa yang mengatakan, ambil. Karena pada hakikatnya kita mengikuti kebenaran. Ma'a imamihim au ma'a ghairihi, bersama imamnya kebenaran tersebut ataupun tidak bersama imamnya, bersama kelompoknya ataupun tidak bersama kelompoknya, asalkan itu kebenaran wajib diambil. Yaqbalul haqqa wa la yata'assabu at-ta'assuba al-madmuma, dan dia seorang muslim itu wajib menerima kebenaran dan tidak fanatik dengan fanatik yang tercela. Yaitu tadi, fanatik yang tercela itu pokoknya salah benar ikut imamnya, ikut kelompoknya, ikut madhabnya. Ini namanya ta'assub yang tercela, ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah poin yang kita pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu tentang sifatnya orang-orang jahiliyah, khususnya orang Yahudi yang mereka mengaku melaksanakan atau mengamalkan sesuatu yang ada pada mereka dari kebenaran, yaitu kitab Taurat, mengaku beriman kepada Nabi Musa, tapi pada hakikatnya mereka menyelisihi hal tersebut. Dan ini hendaknya kita hati-hati dari hal demikian, karena kita juga bisa terjangkiti dari sifat-sifat jahiliyah tersebut, di mana ketika seseorang itu berpegang teguh dengan pendapat tertentu, madhab tertentu, ya, kelompok tertentu, tanpa memandang apakah itu sesuai dengan kebenaran atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.